K3 di Indonesia. Mulai dari kalau misalnya bagian personil, orang gitu ya, tentang tadi bagaimana tata cara pendidikan K3-nya, atau juga terkait dengan alat atau mesin gitu ya, berkaitan dengan penilaian bahan kimia, juga organisasi terkait dengan P2K3 atau juga pelaksanaan penerapan SMK3 gitu ya. Jadi banyak sekali, jadi Bapak Ibu bisa cari di literatur masing-masing. Gitu ya. Ini untuk penjelasan di peraturan perundangan K3. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum dilanjutkan? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan Mbak Mega. Kalau misalkan ada peraturan, ada dua pertanyaan sih Bu. Kayak yang pertama adalah kalau misalkan ada peraturan pembaruan nih, misalkan dari ketenagakerjaan kan dari yang 2013 terus berubah jadi Cipta Kerja itu bersifatnya menggantikan atau kita masih bisa refer ke belakang. Dan yang kedua adalah misalkan ada peraturan dari undang-undang, kemudian ada Permenaker. Nah, itu misalkan ada apa namanya kayak sesuatu yang berbeda, misalkan kayak nilai ambang batas gitu. Nah, ternyata ada yang sedikit berbeda. Nah, itu yang baiknya kita refer adalah yang undang-undang atau yang Permenaker. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mega. Terkait peraturan yang sudah berganti ya, tentunya kalau misalnya sudah dicabut atau diganti dengan peraturan baru, tentunya kita menggunakan dasar atau ketika membuat suatu kebijakan ya, kalau sudah ada statement dicabut atau diganti, gitu ya, berarti yang digunakan atau tidak bisa dijadikan dasar hukum ya, tidak bisa yang peraturan yang sudah dicabut. Jadi memang digunakan keputusan atau kebijakan yang digunakan yaitu peraturan yang terbaru, gitu ya. Apakah memang masih boleh di-refer gitu ya atau juga boleh digunakan? Boleh, tapi memang apa ya, masih boleh digunakan tapi dalam keadaan terbatas. Tujuannya seperti boleh digunakan untuk kajian akademik gitu ya atau hal-hal penelitian atau juga bisa melihat sejarah atau melihat perkembangan aturan gitu ya atau juga bisa digunakan dalam komparatif gitu misalnya gitu ya atau perbandingan regulasi atau juga bisa jelaskan dalam hal penjelasan konsep lama gitu ya bisa kita refer peraturan yang sudah tidak berlaku saya gitu ya tapi tidak boleh digunakan dalam hal dasar hukum aktif atau juga dalam hukum justifikasi gitu ya atau juga dalam rujukan kebijakan tertentu tentunya kita menggunakan peraturan yang baru gitu ya. Jadi memang ada kesimpulan gitu ya bahwa untuk apakah masih boleh digunakan peraturan atau di refer peraturan yang lama gitu ya tergantung dengan kondisi. Apakah memang eh, dalam hal apa dulu gitu ya. Jadi boleh tapi dalam hal-hal terbatas gitu. Terus kalau misalnya tadi apa Mbak yang tadi Mbak terakhir mau dalam hal Ya, misalkan ada perbedaan gitu, Bu. Misalkan dari undang-undang oh oke. sekian, nah itu ya. Terus sama ada permenakernya, nah itu refer better yang mana gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau contohnya tadi kalau dalam biasanya kalau dari undang-undang itu penjelasan yang umum. Nah, kalau misalnya untuk perinciannya ya peraturan pemerintah. Kalau betternya kita lihat dulu kembali lagi kalau misalnya yang aktif yang mana dalam pelaksanaannya. Tapi memang kalau secara hierarki kalau kita lihat tadi kita lihat yang PP itu lebih rinci. Jadi penjelasan yang lebih rinci. Jadi kalau misalnya dalam peraturan gitu ya, eh, mana yang lebih rinci, mana yang lebih baik ya, kita lihat konteksnya terlebih dahulu, Mbak Mega ya. Jadi kalau misalnya biasanya penjelasan lebih rinci itu di peraturan pemerintah, di Permenaker atau juga peraturan pemerintah tadi undang-undang itu secara umumnya, secara gambar besarnya gitu, Mbak Mega. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya izin lanjutkan ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti di belakang. Ya sebentar saya izin stop share.
Lanjutkan dari yang masih berhubungan dengan K3, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita juga melihat gitu ya, beberapa teori dari yang banyak teori tentang kecelakaan kerja yang mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar atau mungkin mempelajari. Jadi ini bisa mengulang gitu ya terkait tentang teori kecelakaan kerja. Teori kecelakaan kerja bisa juga kita sebut teori penyebab kecelakaan kerja, di mana teori tersebut menjelaskan atau menguraikan tentang penyebab dari kecelakaan kerja yang ada, gitu ya, yang dapat disusun dari tindakan pengendalian. Pengetahuan terhadap penyebab kecelakaan kerja tentunya sangat penting. Tujuannya apa? Untuk mencegah kecelakaan yang sama agar tidak dapat terulang kembali. Jika manajemen keselamatan kerja efektif, maka seharusnya tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Ya. Oke. Selanjutnya, menurut ISO 45001 tentang sistem manajemen K3, kecelakaan kerja adalah kejadian yang muncul dari atau berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan luka atau penyakit akibat kerja. Saya mengutip dari Hornagel mendefinisikan bahwa kecelakaan itu didefinisikan sebagai sebuah kejadian singkat atau tiba-tiba dan tidak dikehendaki, di mana yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dan harus secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan aktivitas manusia dan bukan dari peristiwa alam. Ada beberapa jenis penyebab kecelakaan kerja berdasarkan asalnya yang dapat dibagi menjadi teknikal, di mana ya, kalau teknikal yaitu segala hal yang berkaitan dengan perangkat keras seperti mesin, alat, transportasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tempat kerja. Kalau penyebab yang kedua ada organisasional, itu yang berkaitan dengan sistem manajemen seperti prosedur, instruksi kerja, rambu-rambu, gitu ya, yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Selain itu, teknikal dan organisasional ada personal, yaitu segala hal yang berkaitan dengan sifat manusia, tentang habit atau behaviornya, sifat tergesa-gesa, sifat pelupa, gitu ya, dan juga hal-hal lain yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Ini jenis penyebab kecelakaan kerja berdasarkan asalnya ada 3, teknikal, organisasional, dan juga personel. Nah, saya mengutip dari Occupational Health Safety Body of Knowledge tentang Model of Causation Safety, ada 8 teori penyebab kecelakaan kerja yang dikelompokkan gitu ya menjadi 3 fase perkembangan teori. Mulai dengan fase model simple linear, fase model kompleks linear, dan juga kompleks non linear gitu ya. Jadi di model of causation ini dikelompokkan menjadi 3 fase perkembangan teori. Teori simple linear, kompleks linear, dan non linear. Kita lihat. Yang pertama ada fase model linear. Nah, fase model linear, simple linear ini, pada fase ini para ahli berpendapat bahwa kecelakaan merupakan gabungan dari rangkaian kejadian yang berinteraksi secara berurutan dengan yang lain sehingga kecelakaan bisa dihindari dengan menghilangkan salah satu penyebab dalam urutan linear. Jadi ada urutannya A, B, C gitu ya. Jadi ada urutannya dalam penyebab suatu kecelakaan. Jadi di fase ini para ahli pendapat apabila dihilangkan salah satu urutannya gitu ya, harapannya kecelakaan bisa terhindarkan. Ini untuk fase simple linear. Atau juga yang fase kedua ada fase kompleks linear. Ini lebih kompleks lagi dari yang simple linear tadi. Model ini berdasarkan bahwa ada anggapan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari tindakan tidak aman dan kondisi bahaya laten dalam sistem yang mengikuti garis lurus. Jadi ada kombinasi dari beberapa penyebab, ya. Di mana model ini berpendapat bahwa kecelakaan dapat dicegah
dengan memperkuat penghalang dan juga pertahanan. Nah, yang ketiga ada fase model kompleks non-linear. Kalau tadi ada kompleks simple linear, kompleks linear, dan juga ada kompleks non-linear. Gitu ya. Di mana model ini menyatakan bahwa kecelakaan sebagai hasil dari kombinasi berbagai variabel yang berinteraksi secara mutual dan terjadi dalam lingkungan dunia yang nyata. Jadi, menurut Hollnagel, terjadi apa ya, kecelakaan itu terjadi dari kombinasi beberapa faktor yang ada. Jadi tidak hanya yang berurutan gitu ya, tapi memang banyak faktor-faktor yang mungkin bisa dilihat dari di luar hal-hal yang terjadi suatu kecelakaan. Ya. Nah, apa saja sih teori-teori dari fase simple linear, kompleks linear, dan kompleks non-linear itu? Kita lihat yang pertama, yang model simple linear ada teori domino-Heinrich. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mempelajari ya, ini sering ya terkenal ya teori domino-Heinrich. Kalau misalnya pernah tahu ya kartu domino itu yang ada apa titik-titik itu, bulat-bulatan itu. Nah, teori domino. Di mana teori domino-Heinrich ini konsepnya kecelakaan itu terjadi seperti rantai domino yang jatuh berurutan. Itu ada sekuensialnya. Di mana model ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan, mulai dari faktor, ada 5 faktor dia yang membawa keadaan kecelakaan, gitu ya. Ada faktor lingkungan sosial, ada kesalahan manusia, ada perilaku tidak aman, unsafe act, kecelakaan, dan juga luka atau cedera. Gitu ya. Harapannya gitu ya dari domino ini jika suatu domino, misal unsafe act gitu ya, dihilangkan, kecelakaan itu bisa dicegah. Nah, kita ambil contoh gitu ya, pekerja yang tidak pakai helm, lalu tertimpa benda, lalu bisa menyebabkan cedera kepala. Jadi apa ya, seperti rantai gitu ya, rantai domino. Itu jadi secara berurutan. Nah, ini ya seperti berurutan. Harapannya ketika dihilangkan satu, kecelakaan bisa dicegah. Ini untuk teori domino. Tadi ya, teori domino, kecelakaan dapat dicegah dengan mencabut salah satu domino sehingga bisa disebabkan namanya mengganggu efek domino. Harapannya ya ketika dihilangkan gitu ya bisa dapat mencegah suatu kecelakaan kerja. Ini untuk teori domino-Heinrich di model simple linear yang pertama. Lalu yang kedua dari model simple linear ada teori Bird and German loss causation. Sebentar. Dari teori domino ini, yang dari domino Heinrich yang pertama dilanjutkan oleh German, di mana menyatakan bahwa urutan teori domino Heinrich telah mendukung pemikiran keselamatan kerja selama 30 tahun. Jadi memang perlu ada hal yang harus diperhatikan yang lain, gitu ya, tidak hanya 5 faktor aja. Jadi dari teori Bird and German ini mereka memperbaharui teori domino dengan menambahkan hubungan manajemen dalam hal penyebab dan efek kecelakaan kerja. Jadi disampaikan di teori ini kecelakaan terjadi karena berkaitan dengan manajemen dalam kegagalan manajemen dalam mengendalikan risiko. Jadi kalau misalnya sistem pengendalian atau kontrolnya berjalan dengan baik, maka kecelakaan bisa dicegah sejak awal, gitu ya. Nah, teori ini dilengkapi dengan tanda-tanda panah di mana menjelaskan interaksi multilinear dari penyebab dan efek dari urutan, di mana model ini disebut dengan model loss causation yang dijelaskan dalam satu garis lurus dari 5 domino yang dihubungkan dari satu sama lain dalam urutan linear, gitu ya.
Nah ini ada urutannya, lack of control, kurangnya pengendalian gitu ya. Di mana ini menjadi root cause-nya, akar masalah utamanya seperti eh, tidak ada SOP gitu ya, atau juga pengawasan yang lemah berkaitan dengan trainingnya atau kebijakan K3 yang tidak diterapkan gitu ya. Nah, yang ini menjadi tanggung jawab manajemen. Lalu ada juga rantai selanjutnya ada basic causes atau juga penyebab dasarnya. Ada dua, faktor personal dan juga faktor pekerjaan. Faktor personal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan misal gitu ya, atau kelelahan atau motivasinya rendah, bisa menjadi penyebab tambahan. Lalu job factors-nya berkaitan dengan desain kerja buruk mungkin, alat atau mesin yang tidak layak atau lingkungan kerja yang tidak aman. Lalu dilanjutkan rantai berikutnya ada immediate causes gitu ya, penyebab langsung. Ini yang apa? Paling terlihat di lapangan seperti Asef X, tindakan tidak aman, tidak pakai APD atau juga melanggar prosedur gitu ya. Atau juga berkaitan dengan conditionnya, kondisi tidak aman lantai licin, mesin rusak gitu ya. Juga mempengaruhi. Lalu selanjutnya rantainya ada insiden di mana peristiwa terjadi eh, kontak dengan energinya atau kontak di mana terjadi di suatu insiden jatuh, tertimpa, terbakar gitu ya. Ini yang menyebabkan kerugian di mana loss atau kerugian ini dampak dari kecelakaan kerja tidak hanya orangnya tapi memang perusahaan alat, finansial atau juga gangguan operasional. Jadi untuk teori low causation ini oleh Jerman tadi sederhana ada alurnya seperti mirip dengan domino tadi ya seperti urutan, tapi memang ditambahkan dengan eh, hubungan manajemen dalam sistem. Jadi memang untuk kelebihan teori Jerman dibandingkan si apa domino tadi lebih menekankan peran manajemen, tidak hanya menyalahkan pekerja saja. Jadi memang ini bisa juga digunakan untuk investasi kecelakaan dan fokusnya juga pencegahan sistematis. Gitu ya. Kalau misalnya Henrys kita fokusnya ke perilaku pekerja gitu ya. Nah, kalau misalnya di Jerman kita fokusnya ke sistemnya, sistem berkaitan dengan K3-nya. Nah, ini untuk fase model simple linear. Ada dua ya, domino Henrys dan juga teori loss causation. Selanjutnya ada fase yang kedua. Kalau yang pertama ada simple linear gitu ya. Selanjutnya ada model kompleks linear yaitu model yang pertama ada model energi damage. Ini teori yang didiskusikan gitu ya, didiskusikan oleh Gibson dan juga tambahan dari si Wiener gitu ya, bahwa menyampaikan model energi damage ini berdasarkan pemikiran bahwa damage luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menyebabkan pekerja menjadi rusak atau juga menjadi celaka atau cedera gitu ya apabila melebihi eh, batas toleransi tubuhnya kalau tubuh si pekerja. Jadi simpel gini, kecelakaan itu terjadi karena energi yang tidak terkendali ketika mengenai manusia atau melebihi batas toleransi tubuh manusia. Bisa energinya seperti apa? Energi mekanik seperti benturan atau jatuh, juga energi listrik, energi panas, api atau uap gitu ya, atau juga energi kimia seperti zat-zat berbahaya atau juga radiasi gitu ya. Bagaimana kalau misalnya energinya terlalu besar gitu ya, melebihi kemampuan tubuh. Contohnya seperti jatuh dari ketinggian, berarti kan energi gravitasinya tinggi, berarti menyebabkan cedera. Atau juga energi yang dilepaskan secara tiba-tiba atau tidak terkendali gitu ya, seperti pipa bertekanan meledak atau juga mesin rusak gitu ya, lalu terlempar benda-benda atau juga ada apa tersengat listrik gitu ya karena adanya kabel terbuka.
gitu ya. Ini untuk model energi damage. Seperti ini ya. Ketika hazard atau bahaya itu tidak bisa dikendalikan oleh tubuh, gitu ya. Jadi memang menyebabkan bahaya kepada si pekerjanya. Jadi harus ada pengendalian energi yang sesuai. Pada model energi damage ini, hazard sebagai sumber energi potensial dapat merusak dan menimbulkan kecelakaan yang merupakan hasil dari ketidakmampuan dalam pengendalian energi. Ya. Oke, ini untuk teori kompleks linear. Selanjutnya ada model time sequential. Ya, model urutan waktu. Ini disampaikan oleh Banner menyatakan bahwa ada 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam domino. Jadi Banner melihat dari teori simple linear tadi yang domino menyampaikan bahwa ada 4 isu yang tidak dilihat di domino seperti kebutuhan untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan. Lalu domino juga tidak menyampaikan bahwa ada kebutuhan menjelaskan kejadian yang sesuai dengan urutan waktu. Lalu kebutuhan untuk metode yang terstruktur, adakah faktor-faktor relevan yang mungkin terlibat, ya. Dan juga Banner menemukan bahwa di domino juga ada kebutuhan untuk menggunakan metode pemetaan menjelaskan terkaitan dengan kejadian dan kondisi. Jadi memang time sequential ini lebih menyempurnakan gitu ya dari teori domino karena berbicara tentang time sequential, ada urutan waktu. Nah, ada tahapan dalam time sequential model ini mulai dari precondition atau pre-event. Dalam time zone pertama ada sebelum kejadian, di mana pada tahap awal ini yang mungkin membuka peluang kecelakaan. Kalau misalnya contohnya pada tahap precondition ini mungkin pekerja belum training atau mungkin alat-alat tidak diperiksa, belum dicek begitu ya, atau mungkin lingkungan kerja tidak aman menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja pada precondition. Lalu di saat kejadian occurrence di time zone kedua pada peristiwa utama terjadi, mungkin contohnya bisa kita ambil contoh di pekerja terpeleset gitu ya, atau mesin menyambar tangan, atau mungkin terjadi kecelakaan berupa ledakan gitu ya. Nah, ini pada saat kejadian. Nah, untuk time sequential yang ketiga ada post event atau consequence setelah terjadi dampaknya gitu ya, dampak dari insidennya mungkin cedera atau juga dalam hal evakuasi dan juga penanganan medis. Jadi alur sederhananya ada precondition, occurrence, dan juga post event. Nah, fokus utama model ini melihat kecelakaan sebagai proses dalam waktu, gitu ya. Dimana kalau misalnya dalam investigasi kecelakaan bisa membantu analisis apa yang salah sebelum kejadian, apa yang terjadi saat kejadian, dan bagaimana dampaknya gitu ya. Jadi ada urutan. Nah, kegunaan dalam K3 ini sering modelnya digunakan untuk investigasi kecelakaan atau juga dalam hal analisis kronologi kecelakaan atau kronologi kejadian, dan juga bisa menentukan titik intervensi pencegahan. Nah, di mana teori model time sequential model ini mirip dengan domino gitu ya, karena sama-sama berurutan tapi melengkapi dari fokus energi yang tadi, energi tadi, dan juga fokus yang si Bird, fokus manajemen gitu ya. Jadi secara kelebihan ini jelas menunjukkan urutan kejadiannya gitu ya. Tapi secara keterbatasan juga ada bahwa memang ini seperti terlalu linear, jadi padahal misalnya kecelakaan bisa lebih kompleks lagi. Jadi ada hal-hal mungkin yang tidak tertangkap gitu ya. Jadi memang ada kelebihan dan keterbatasan dalam masing-masing model gitu ya. Jadi ini untuk time sequential model.
Lalu ada model kompleks linear yang selanjutnya, yaitu model epidemiologikal. Nah, ini model kecelakaan yang dilacak dari studi epidemiologi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah belajar ya bahwa model epidemiologikal ini adalah teori kecelakaan kerja yang melihat kecelakaan seperti penyakit. Nah, karena memang ada interaksi antara tiga, yaitu host, agent, dan environment. Manusia, agent, penyebab, dan juga lingkungannya. Gitu ya. Model ini diadaptasi dari ilmu epidemiologi yang diterapkan ke ketiga. Gitu ya. Kalau berbicara host gitu ya, yaitu manusia atau pekerjanya, yaitu faktor dari individunya seperti kelelahan atau juga skillnya atau juga berkaitan dengan kondisi kesehatan gitu ya. Ini berkaitan dengan host atau manusianya. Agent, agent yaitu penyebab, bisa energi atau bahaya yang bisa menyebabkan cedera mesin, listrik gitu ya. Bahan kimia atau api ya, ini mirip dengan konsep teori si energi tadi. Lalu berkaitan dengan lingkungan, environment, berkaitan dengan faktor sekitar yang mempengaruhi gitu ya, seperti lingkungan fisik seperti lantai licin, pencahayaan gitu ya, atau juga suhu ekstrim. Juga lingkungan, selain lingkungan fisik ada lingkungan sosial atau organisasi berkaitan dengan budaya kerja yang buruk atau berkaitan dengan pengawasan dan juga tekanan kerja yang tinggi, gitu ya. Jadi seperti segitiga ya, seperti segitiga ada host, agent, host berinteraksi dengan agent, lalu berinteraksi lagi dengan environment. Nah, jika tidak terjadinya keseimbangan antara ketiganya, tentunya terjadi kecelakaan. Misal gitu ya, kalau kasus tersengat listrik gitu ya. Host, pekerjanya lelah, pekerjanya kurang fokus. Lalu ada agent, kabel listrik terbuka. Lalu environment-nya area basah dan tidak ada pengaman. Nah, kombinasi inilah yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ya. Jadi ini untuk model epidemiological. Jadi untuk model ini kita bisa identifikasi faktor risiko secara menyeluruh gitu ya. Jadi tidak menyalahkan satu pihak saja. Jadi kita bisa lihat strategi pencegahan dari berbagai sisi, mulai dari host, agent, dan juga environment. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya, host, agent, environment. Model kompleks linear selanjutnya ada model sistemik. Model sistemik ini di mana pada tahun 1980 peneliti-peneliti bidang K3 menyadari bahwa model kecelakaan yang sebelumnya tidak mencerminkan realitas dari fenomena kecelakaan. Banner menyatakan bahwa realitas yang harusnya juga mengakomodasi kejadian yang non-linear. Gitu ya. Dalam model sistemik ini teori kecelakaan kerja melihat hasil dari kegagalan-kegagalan sistem secara keseluruhan. Jadi tidak hanya kesalahan individu atau sebagai suatu penyebab tunggal, gitu ya. Ini sebagai kejadian non-linear. Non-linear artinya bukan urutan yang sederhana, tapi memang banyak faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Tidak hanya menyalahkan pekerja, tapi fokusnya juga pada sistem. Kita tahu kalau berbicara sistem, gitu ya, sistem kerja, banyak elemen yang terhubung, mulai dari manusia, mulai dari teknologi, mesin alatnya, mulai dari prosedur SOP atau aturannya, organisasinya, dan juga lingkungan kerjanya. Jadi sistem itu saling berinteraksi, gitu ya. Nah, bagaimana dalam model sistemik ini melihat kecelakaan terjadi? Kecelakaan yang dilihat dari model sistemik ini terjadi karena adanya gangguan atau variasi atau mungkin ketidaksesuaian dalam sistem, gitu ya. Jadi adanya ketidaksesuaian atau tidak terkendalinya interaksi antara suatu komponen gitu ya, atau juga dalam pengendalian. Nah, dalam pengendalian juga tidak sesuai. Nah, bisa terjadinya kecelakaan. Jadi memang bukan karena satu kesalahan tapi kombinasi kompleks. Gitu ya. Oke. Nah,
ini salah satunya ada dikenal sebagai model Swiss cheese. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat keju, ini ya, keju bolong-bolong kayak gini, Swiss cheese gitu ya. Nah, yang dikembangkan oleh James Reason gitu ya, yang dikenal sebagai Reason Model of System Safety, di mana Swiss cheese model ini seperti apa ya? Seperti lapisan gitu ya, lapisan yang mana masing-masing lapisannya seperti ini. Keju mempunyai lapisan-lapisan gitu ya, lapisan pertahanan atau defense-nya, tapi setiap lapisannya mempunyai kelemahan atau lubang-lubang gitu ya. Nah, kecelakaannya terjadi ketika lubang-lubang itu sejajar dan bahayanya lolos begitu ya. Nah, terjadilah insiden gitu ya. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini. Bayangkan ada beberapa lapisan keju gitu ya. Lapisan satu ada SOP, ada lubang, lalu ada training, ada lubang, ada lapisan yang ketiga ada pengawasan, ada lubang, lalu APD, ada lubang. Nah, saat semua lubangnya sejajar gitu ya, kecelakaan bisa terjadi. Gitu ya. Nah, saat lubang yang sejajar, kecelakaan bisa terjadi. Nah, jenis lubang atau kegagalannya itu macam-macam. Mulai dari kesalahan aktif atau juga kesalahan laten. Kesalahan aktif itu seperti yang terjadi di lapangan, gitu ya, atau dilakukan oleh operator atau pekerja, seperti tidak pakai APD atau salah mengoperasikan alat. Nah, atau juga kesalahan laten ini berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan manajemen, mungkin SOP tidak jelas, training, gitu ya, atau budaya ketiganya lemah. Jadi memang ada lubang-lubang yang sejajar bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, kelebihan dari model ini menjelaskan bahwa kecelakaan bukan satu kesalahan, tapi banyak dari akibat dari banyak kegagalan. Dan juga ini menekankan dari peran dan sistem manajemen. Keterbatasan ini dalam model ini dianggap bahwa masih agak linear, jadi lubangnya dianggap sejajar, jadi memang tidak menangkap faktor-faktor yang lebih kompleks lagi, gitu ya. Jadi dari teori Swiss cheese ini menganggap bahwa kecelakaan terjadi karena kegagalan berlapis dalam suatu sistem pertahanan yang memiliki kelemahan, ya seperti keju. Makanya Swiss cheese. Nah, yang terakhir ada model setelah model simple linear, model kompleks linear, ada juga model kompleks non-linear. Model kompleks non-linear ini merupakan ada dua, gitu ya, ada stem dan juga ada frame, kalau nggak salah, iya frame. Stem yang pertama kita lihat ada stem itu sistem theoretic accident model and process. Stem ini merupakan model investasi kecelakaan yang dicetuskan oleh Nancy Levson. Di mana model ini fokusnya terhadap penyebab pengendalian risiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada kecelakaan. Levson mengembangkan metode ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu sistem. Jadi dilihat dari suatu sistem, apakah memang model STEM ini gitu ya, penyebab kecelakaannya dilihat dari suatu sistem. Di mana kecelakaannya ini terjadi karena sistem yang tidak teratur, artian tidak hanya kontrol dalam sistem dan juga berkaitan dengan ini feedback atau juga pengendalian yang tidak sesuai, karena memang konsep dari model STEM ini penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu kegagalan dalam pengendalian sistem, ya. Model STEM ini menggunakan pendekatan barriers dan juga defense kepada pencegahan kecelakaan dan didesain sebagai indikator performa keselamatan kerja yang proaktif dan leading.
eh, ada pengendalian, gitu ya, dalam pengendalian mulai dari aturan, gitu ya, SOP, kebijakan, eh, tujuannya untuk menjaga sistem tetap aman. Nah, juga di STEM ini juga ada selain kontrol atau pengendalian, ada juga feedback atau umpan balik. Bagaimana memberikan informasi dari lapangan ke manajemen berkaitan dengan laporan, gitu ya, laporan-laporan inspeksi, audit, gitu ya. Karena memang tanpa feedback atau tanpa umpan balik, kontrol itu akan menjadi buta karena nggak ada feedbacknya. Nah, jadi memang di teori STEM ini berkaitan dengan sistem. Nah, di STEM ini bagaimana melihat tadi mengulang bagaimana STEM melihat kecelakaan terjadi. Kecelakaan terjadi apabila kontrol tidak ada, kontrol tidak dijalankan, atau juga tidak adanya feedback, tidak sampai feedback. Misalnya contohnya ya, di kasus pabrik misalnya gitu ya, ada SOP, berarti kan bentuk kontrol, ada SOP-nya, tapi tidak diawasi, tidak dipatuhi, gitu ya, atau juga laporan masalah juga tidak ditindaklanjuti atau feedbacknya gagal, gitu ya, sehingga sistem kehilangan eh, tidak sistem kehilangannya atau tidak adanya kontrol, gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, ini berkaitan dengan sistem di model kompleks nonlinear yaitu STEM, System Theoretic Accident. Ada beberapa kelebihan dari model STEM ini, di mana model STEM ini cocok untuk sistem yang kompleks, misalnya industri besar, penerbangan atau nuklir gitu ya. Bisa karena memang melihat sistem yang cukup besar. Nah, ini sini juga untuk kelebihan model STEM ini tidak menyalahkan individu. Jadi memang fokusnya ke perbaikan sistem menyeluruh. Tapi memang dari kelebihan STEM juga memiliki keterbatasan. Bapak Ibu sekalian, keterbatasannya lebih sulit dipahami karena memang cukup kompleks, butuh analisa yang mendalam, dan juga tidak sesederhana model yang klasik seperti yang di depan sudah kita pelajari dari domino gitu ya, atau teori loss causation gitu ya. Jadi memang lebih kompleks. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kalau kita hubungkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari di depan, ini lebih advance dari teori Swiss tadi, gitu ya. Teori Swiss dan sejalan dengan model sistemik dan agak berbeda sedikit dengan yang teori rantai domino atau juga yang loss causation. Gitu ya, jadi untuk model STEM ini kegagalan dari sistem yang kompleks, gitu ya. Jadi sistem teoretik. Lalu yang terakhir, model yang terakhir dari teori kompleks nonlinear yaitu ada teori frame, Functional Resonance Accident Model. Frame ini dicetuskan oleh Hollnagel, di mana frame ini model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi, bergerak menjauhi model linear yang berurutan. Jadi tidak sesuai dengan yang linear yang di depan sudah kita pelajari, gitu ya. Di mana model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia, teknologi, kondisi laten, penghalang tidak secara sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat, kita potret gitu ya. Tidak hanya fokus di apa secara linear saja kalau misalnya kita lihat dari model yang utama yang di depan gitu ya. Dimana di frame ini secara konsep melihat kecelakaan sebagai variasi dari aktivitas-aktivitas pekerjaan yang saling berinteraksi yang menyebabkan suatu kecelakaan. Jadi tidak di frame ini inti pemikiran frame di sini agak sedikit berbeda gitu ya dari beberapa model depan bahwa manusia yang dilihat manusia tidak selalu menjadi sumber error, jadi tidak memotret manusia menjadi penyebab kecelakaan, tapi memang bisa dilihat dengan faktor-faktor lain yang
bisa menyebabkan kecelakaan, yaitu seperti resonance. Resonance itu kan gelombang ya, gelombang yang bisa menyebabkan variasi-variasi lain yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita berbicara kasus gitu ya, contoh kasus memotret dari model frame ini, kasus di pabrik contohnya gitu ya. Di dalam hal kasus produksi, apa, di pabrik ada kasus, apa, di bagian produksi gitu ya. Semua berjalan normal gitu ya, tapi memang operatornya sedikit terburu-buru gitu ya, atau juga mesinnya sedikit delay, atau juga sedikit apa, beroperasinya agak delay gitu ya, atau juga, ada berkaitan dengan komunikasi yang sedikit terlambat gitu ya. Nah, masing-masing yang kecil atau masing-masing yang masih wajar dalam tanda kutip itu, apabila terjadi bersamaan yang masih sedikit tadi gitu ya, masih sedikit, oh operatornya sedikit terburu-buru, mesinnya sedikit delay, atau juga komunikasinya sedikit terlambat gitu ya. Nah, apabila terjadi secara bersamaan, nah inilah yang menyebabkan suatu kecelakaan. Karena memang tadi seperti gelombang resonans, jadi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi memang berkontribusi menyebabkan terjadi suatu kecelakaan kerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke depan lagi, perbedaannya dengan domino ya kita fokusnya di individu gitu ya. Kalau misalnya tadi di Swiss cheese seperti apa, keju tadi ya, fokusnya itu di lapisan pertahanan gitu ya, ada defense-nya, ada yang bolong-bolong tadi. Nah, kalau di stem tadi di sistem, kontrol sistem, nah kalau misalnya di frame ini ada variasi, variasinya yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk kelebihannya, frame ini, sangat cocok untuk, sistem yang kompleks gitu ya, dan juga realistis karena memang, sesuai nih kita lihat dengan kondisi kerja yang nyata. Jadi tidak hanya menyalahkan manusia, tapi memang secara keterbatasan ini butuh pemahaman yang tinggi, jadi sulit dipahami. Juga, apa ya, analisanya juga cukup kompleks dan juga tidak sederhana untuk pemula. Jadi ini untuk yang sudah jam terbang, dalam artian sudah sering begitu ya. Nah, bisa menggunakan teori frame ini karena memang memotretnya lebih dalam lagi, tidak hanya menyalahkan, manusia, gitu ya. Nah, karena memang dilihat nih dari teori frame ini seperti berjalan normal, tapi memang, ada nih interaksi-interaksi tidak sesuai, ya inilah yang menyebabkan, kecelakaan kerja, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai teori kecelakaan, gitu ya. Eh, Kecelakaan kerja bukan hanya kejadian terjadi secara tiba-tiba gitu ya, secara acak atau secara random gitu ya, tapi memang bisa terjadi dari interaksi dari berbagai faktor yang mungkin sebenarnya bisa kita cegah gitu ya. Bisa kita cegah, mulai kita lihat dari teori domino gitu ya, teori tadi Swiss cheese, atau juga teori stem gitu ya, atau juga frame. Nah, jadi memang semuanya, semua teori sepakat bahwa kecelakaan itu melibatkan manusia, teknologi atau alat, lingkungan, dan manajemen, dan tidak pernah hanya satu penyebab saja. Jadi memang eh, penting ya kita merubah paradigma bahwa memang kecelakaan terjadi, dulu kecelakaan terjadi karena pekerja lalai, tapi memang, sekarang kita harus bisa merubah paradigma bahwa memang kecelakaan terjadi karena sistem yang gagal melindungi pekerja. Jadi ini seperti apa ya, pergeseran, ada pergeseran dalam ketiga modern. Jadi, K3 sekarang melihat tidak hanya melihat kecelakaan terjadi sebagai pekerja yang lalai, tapi memang kecelakaan terjadi karena sistem yang gagal melindungi pekerja. Nah, dari beberapa teori yang sudah kita pelajari, inti dari semua teori seperti prinsip pencegahan gitu ya, di mana, semua teori mengarah ke hal yang sama, bahwa pencegahan yang paling efektif yaitu menghilangkan bahaya atau hazard, lalu mengendalikan sistem ya, dan juga memperbaiki manajemen, serta membangun, budaya ketiga. Jadi tidak ada nih
menyalahkan individu. Nah, karena memang error manusia itu pasti normal gitu ya, tapi memang sistem lah yang harus mengantisipasi. Lalu kalau untuk adanya variasi atau juga kontrol yang tidak sesuai ya memang juga harus sistem lah yang mengantisipasi. Jadi tidak ada kecelakaan yang mungkin benar-benar kebetulan, semuanya hasil dari kegagalan sistem yang seharusnya bisa kita cegah, gitu ya. Jadi setelah harapannya ya, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui nih teori-teori kecelakaan kerja, gitu ya, kita bisa mengetahui bahwa masing-masing teori kecelakaan kerja ada kelebihan, ada keterbatasan, gitu ya. Jadi sesuaikan saja dalam penggunaan kalau misalnya ketiga investigasi kecelakaan. Nah, satu hal yang harus diperhatikan bahwa kecelakaan yang tadi tidak hanya menyalahkan si pekerja, gitu ya, tapi memang dari sistem, gitu ya, dari sistem yang memang harus kita antisipasi, gitu ya. Jadi dari semua teori kecelakaan yang sudah kita pelajari menunjukkan bahwa insiden itu tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, tapi memang hasil interaksi kompleks dari manusia, teknologi, lingkungan, dan juga sistem manajemen. Nah, oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi mengapa sistem itu memungkinkan kesalahan terjadi. Nah, disitulah peran kita dalam ketiga menjadi sangat penting. Ya. Jadi harapannya ketika nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan investigasi, jadi jangan langsung ngejudge personnya, tapi memang kita harus lihat menggunakan kacamata kita lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi memang fokusnya tidak hanya ke satu faktor saja, tapi kita harus melihat yang lebih luas lagi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian untuk teori kecelakaan yang dari sebenarnya banyak tapi memang hanya ini yang saya bisa sampaikan dalam waktu yang kita masih singkat ini ya. Jadi ada teori domino, teori loss causation, Swiss cheese, apalagi dari model epidemiological, frame, ada STEM juga yang memiliki masing-masing kelebihan dan juga keterbatasan Bapak Ibu sekalian. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait teori kecelakaan yang kita pelajari hari ini. Atau ada yang bisa sharing, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada yang sudah menggunakan teori ini di tempat kerjanya, ada bisa sharing? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sembari menunggu untuk hari ini, apakah ada yang berhalangan atau izin untuk PJ? Mbak siapa? Maaf, PJ-nya? Darmayanti, Bu. Mbak Darmayanti, maaf. Saya nggak nemuin namanya tadi. Ada yang izin, Mbak? Belum ada, Bu. Oh, hari ini hadir semua ya. Saya mohon izin untuk panggil ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sembari menunggu ada yang bertanya, supaya makin kenal. Novianti ada? Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Wildan, Hadir, Bu. Ibnu Fabriono, Hadir, Bu. Prabowo Dwi Wahyudi, Darmayanti ada ya tadi ya. Fuji Ahmad Fatoni, Rahel Hutapea, Hadir, Bu.
Anis Khairunisa, Hadir Ibu. Nurul Sofia, Dika Dwiana, Hadir Bu. Mega Ratnaning Tias, Hadir, Bu. Benny Margawijaya, Hadir, Bu. Livia Marantika, Devi Itu Riansyah, ya. Bu, Mbak Livia nggak ada suaranya soalnya mic-nya udah nyala, Bu. Oh, Bolivia ada. Jadi. Oh, oke. Siap. Gata Karisma, Hadir Ibu. Reni Diana Juliantin, Hadir Bu. Widya Stuti, Hadir Bu. Adisna Gita Zain, Tiara Destia Rahayu, Hadir Bu. Fanya Putri Anindya, Hadir Bu. Aldo Septrianto, Hadir, Bu. Ferliandi Hidayat, Hadir Bu. Nursita Andriani, Hadir Bu. Iyet Bustomi, Hadir Ibu. Tresna Wahyu Dwi Sabili. Hadir Bu. Ada yang belum saya panggil? Nurul Sofia ada? Ada info Mbak Darmayanti? Ada info Bu dari Mbak Nurulnya. Oke. Hadir Ibu. Oh, oke. Oh, hadir. Siap-siap. Iya, hadir Bu. Terima kasih Mbak Nurul. Fuji Ahmad Fatoni ada? Ada info Mbak Darmayanti? Hah? Dia hadir Bu. Mama Putri hadir. Oh, oke, hadir. Siap. Oh, ada di kolom chat. Oke, siap. Oke, siap-siap. Maaf. Prabowo Dwi Wahyudi. Mas Prabowo ada? Berhalangan? Hadir? Ada info Mbak Darmayanti? Kita ada 25 di sini. Oh ya, 1. Nggak ada info ya, Mbak? Mungkinan kendala jaringan Bu. Tapi mengikuti kelas tadi. Iya, mengikuti Bu. Oke. Sebentar. Oke. Oke. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Bapak Ibu sekalian? Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau Pak untuk Beni. Swiss case itu kan ada tool namanya yang dipakai oleh DNV untuk investigasi gitu ya, Bu ya. Dia memakai Maaf, Swiss case. Nah, Mas kalau Beni, suaranya nggak jelas di sini ya. Ya. begini, Bu. Kalau Swiss case teori itu kan ada tools investigasinya. Bagaimana dengan framework yang lain ya, Bu? Apakah ada tools tersendiri? Oh, oke. Tools-nya ya. Iya, betul. Ada untuk beberapa teori ada yang toolsnya, tapi memang mungkin fokusnya ada cuma hanya beberapa saja yang ada toolsnya. Jadi lebih fokus ke konsepnya saja, Pak Beni. Jadi tidak semua ada. Jadi memang lebih fokusnya kalau misalnya tadi si epidemiologikal gitu ya. Memang tidak semua ada checklistnya, tapi memang kita lihat di variabel-variabelnya aja
Jadi tidak semua ada tools-nya. Gitu, Pak Beni. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, mohon izin. Nanti Ya, materinya di-upload di Adlink kan ya, Bu? saya upload ya link nanti. Kalau Ah, misalnya ya, terima kasih.